Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini semua? Baik. Ya, oke. Sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama. Berdoa menurut agama dan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa cukup. Hari ini ada yang tidak hadir? Siapa? Aulia sakit. Kalista Putri juga sakit. Ya, Alvira. Farouk sama Aulia sakit semua. Oke, jadi di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar apa aja terkait besaran, satuan, dan dimensi, dan juga jenis-jenis alat ukur. Kemarin besaran ada berapa? Ada dua. Apa aja? Besaran sama besaran. Nah, kemudian kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu adalah aturan angka penting. Nah, tapi sebelum masuk ke materi, Mas akan putar video, jadi di bagian ke depan. Nah, dari video tadi, setelah melihat video tadi, mengapa pengukuran bahan adonan Yakult harus dilakukan dengan takaran yang tepat dan sesuai aturan, dan apa dampak yang mungkin terjadi jika bahan adonan Yakult diukur secara sembarangan? Ada yang tahu jawabannya? Sih. Rasanya kurang. Terus apa lagi? Keras. Teksturnya keras. Terus apa lagi? Adonannya bisa layar juga bisa. Jadi kaitannya dengan aturan seperti pengukuran bahan adonannya kok itu harus dilakukan dengan tepat sesuai aturan angka penting agar hasil takaran sesuai, dan karena aturan ini juga menjaga ketelitian dan keakuratan dari pengukuran bahan Yakult. Nah, jika dilakukan sembarangan, jumlah bahan bisa berlebih atau kurang, jadi tidak pas, dan sehingga rasa, tekstur, dan kualitas yang itu sendiri sudah tidak konsisten. Dan oleh karena itu, tujuan pembelajaran hari ini kita ada 4. Yang pertama, yaitu adalah siswa dapat menjelaskan dan menerangkan aturan angka penting dalam hasil ukuran, dan siswa dapat menuliskan dan mengubah keterangan ke bentuk notasi ilmiah. Dan yang ketiga, siswa dapat membedakan jenis ukuran, ada langsung, tidak langsung, tunggal, dan berulang. Dan yang terakhir adalah siswa dapat menentukan ketidakpastian pengukuran dan menjelaskan fungsinya. Nah, masuk materi yang pertama, yaitu ada sebelum masuk ke materi ada diskusi kelompok. Jadi sekarang kita membentuk kelompoknya 4 orang. Jadi depan belakang aja, meja depan belakang 4 orang. Oke, sudah membentuk kelompok semua? Ya. Oke. Jadi silakan tulis pertanyaan dan diskusi dari kelompok. Kenapa di resep yang positif, semisal takaran gula itu biasanya kan ditulis 250 gram, bukan 250 sama 30 gram. Mas kasih waktu 2 menit. Jadi ada yang tahu jawabannya kenapa? Mungkin perwakilan kelompok ada yang ingin jawab? Oke, silakan. Betul. Karena penulisan 250 gram itu lebih mudah, dan kalau saya juga semisal teman-teman menggunakan timbangan analog. Tahu timbangan analog? Timbangan analog itu yang
biasanya teman-teman dapat temukan di pasar. Jadi timbangan ada jalurnya seperti itu. Misal resepnya itu memerlukan 258, jadi otomatis pengukurannya susah kan. Jadi kita hanya perlu menentukan 3 angka yaitu 250. Dan terkait materi, jadi angka penting itu ada 4. Yang pertama ada 4. Jadi yang pertama, semua angka bukan 0 itu adalah angka penting. Contohnya adalah 2, 3,4. Jadi angka dari 2, 3, dan 4 ini adalah semua angka penting. Kemudian angka 0 di antara angka bukan 0 adalah angka penting. Dan contohnya itu ada 507,06. Jadi 5 Nah, materinya sudah selesai. Jadi kemudian diskusi kelompok. Mengapa aturan angka umum perlu diperhatikan penggunanya dalam pengukuran dan penghitungan ilmiah? Dituliskan di kertas lembar yang tadi yang masih sama. Nanti terakhir digunakan. Dituliskan di kertas yang sama. Jadi sebutkan berapa angka penting pada bulan berikut. Melakukan bilangan berikut jadi tidak penting dan juga tuliskan tidak berikut ya tuliskan informasi di kertas yang sama. Oke, mungkin karena waktunya tinggal sedikit, jadi hari ini kita belajar apa saja tadi? Ilmiah. Aturan angka ban, kemudian ada aturan pembelajaran angka, ada notasi ilmiah, ada konsep pengukuran, kemudian yang terakhir ada ketidakpastian ukuran. Nah, untuk pertemuan terakhirnya hari Jumat ada ulangan harian. Soalnya 20 soal berat ganda. Materi terkait 22 ini terkait syarat ukuran sudah selesai. Oke, karena semua kelompok sudah mengumpulkan, jadi pembelajaran hari ini sudah selesai. Kurang lebihnya dari Mas, mohon maaf. Jadi untuk materinya jangan lupa dibaca-baca lagi untuk ulangan harian dan gabung UTS. Sebelum menutup pembelajaran, mari bersama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk pembelajaran pada pagi hari ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.